Halo semuanya, perkenalkan kembali nama saya Ahmad Ramadan Yamin dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengimport data yang sudah kita miliki ke sistem Odoo yang sudah kita install di Windows. Nah, kenapa kita belajar ini? Kita belajar ini karena bisa saja organisasi atau perusahaan atau badan usaha yang mengimplementasi Odoo sudah memiliki data yang banyak dan akan merepotkan apabila kita install satu-satu. Oleh karena itu, Odoo memberikan fitur import yang menerima file dalam ekstensi CSV atau Excel dan sebagainya yang kemudian akan diterjemahkan ke database Odoo. Nah, untuk template-nya sendiri bisa di-download di laman import masing-masing atau nanti bisa diatur secara manual ketika kita mengimport datanya. Nah, pada kasus kali ini kita akan mengimport data dummy yang sudah dibuat oleh Ahmad Daniel di GitHub-nya. Kita bisa cari di GitHub Ahmad Daniel yang kemudian ada repo retail 12. Kemudian kita bisa download secara gratis di sini. Dan jangan lupa untuk melihat juga tutorial dari Ahmad Daniel yang ada di Odoo Indonesia VIT Training. Baik, kita akan memulai mencoba import datanya. Di sini saya sudah memiliki data-data tersebut. Yang pertama kita akan masukkan adalah satu, data account. Nah, di sini yang dimaksud data account adalah data chart of account. Kita bisa mengaksesnya di modul accounting. Nah, kemudian configuration, kemudian kita bisa lihat chart of account. Nah, ternyata apabila kita membuat database baru dengan data demo, di sini sudah terdapat beberapa chart of account. Kita bisa menghapusnya, action, kemudian delete. Oke, kita bisa coba hapus semuanya. Nah, di sini kita cannot perform this action on account that contains journal item. Nah, kenapa begitu? Karena beberapa chart of account di sini terikat dengan data lainnya. Untuk bisa melepaskan keterikatan tersebut, kita bisa activate the developer mode. Kemudian kita bisa buka bagian teknikal, kemudian cari mana ya? Company properties. Nah, di sini kita bisa cari account. Nah, di sini ada setting yang berhubungan dengan modul accounting. Nah, pada setting-setting ini kita bisa buka masing-masing dan kita akan menghapus value-nya yang terikat di chart of account sebelumnya. Nah, bagusnya dari Odoo kita bisa tekan Alt dan akan ada shortcut untuk setiap tombol yang ditampilkan di sini. Jadi untuk mempermudah, jadi kita bisa Alt A, edit, kemudian hapus Alt, kemudian Alt S, kemudian untuk navigasi Alt N, Alt A, terus Alt S. Kita hapus semuanya saja. Oke. Alt A, Alt N. Ini sudah tidak ada. Tidak ada juga. Oke, ini LTS, LTA. Kita hapus semuanya. Oke, sampai settingan dengan judul account sudah tidak ada value-nya lagi. Kemudian kita juga bisa menghapus data dari accounting, kemudian configuration, kemudian pajak atau taxes. Nah, di sini kita bisa buka salah satunya, kemudian kita juga menghapus reference kepada chart of account yang sudah ada. Ini bisa kita hapus, kemudian Alt save, kemudian next, LTA, hapus, TS, LTN, LTA.
PN. Atau kita juga bisa membuat database baru tanpa data demo, sehingga data-data seperti ini tidak ada. Namun kekurangannya adalah kita tidak memiliki contoh sebagai referensi penggunaan dari data-data tersebut. Nah, yang taksa sudah, kemudian ada di jurnal juga. Nah, pada jurnal-jurnal ini kita juga bisa menghapus referensi-referensinya. Kemudian di default debit account dan default credit account kita bisa hapus, kemudian save, kemudian next. Ini sudah tidak ada. Ini hapus, paste. Ini hapus, next, S, next, sudah tidak ada juga. Nah, kemudian satu lagi, ini sudah di jurnal taxes. Nah, kita bisa menghapus beberapa dari chart of account. Nah, namun apabila kita cek, ada beberapa chart of account yang tidak bisa kita hapus. Contohnya ini akun receivable, yaitu piutang usaha. Delete. Nah, kenapa? Karena chart of account ini terikat dengan suatu proses yang sudah selesai. Nah, oleh karena itu untuk menghindarinya ini digunakan di masa depan, maka kita bisa tekan edit, kemudian klik deprecated, kemudian save. Nah, maka chart of account yang ini sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, karena di sini terlalu banyak, bisa dihapus lain waktu. Kita langsung import saja, kemudian load file, kemudian kita navigasi ke file yang ingin kita masukkan. Nah, di sini kita akan memasukkan chart of account. Nah, untuk tampilannya sendiri, di sini akan ditampilkan sebelum diupload. Karena di sini sudah memiliki kepala, sudah memiliki head, maka di sini kita bisa centang the first row contains the label of the column. Nah, kita di sini sudah punya label dan otomatis oleh Odoo akan dipetakan kepada label-label yang sudah ada. Misalnya di sini kita punya label ID, dipetakan ke external ID, kemudian di sini ada label kode, dipetakan ke label kode pada Odoo dan seterusnya. Namun apabila kita tidak menginginkan hal tersebut, kita bisa mengubahnya secara manual, atau bahkan kita bisa tidak mengimport satu kolom dengan cara mengklik X di sini, dan maka kolom tersebut tidak akan terimport. Dan apabila misalnya data yang kita miliki tidak memiliki kepala, kita bisa mengklik ini sehingga data tersebut akan seluruhnya dianggap sebagai query, dan kita akan memilih kepalanya masing-masing, labelnya. Nah, karena di sini kita sudah memiliki label, jadi kita otomatis saja. Kemudian sebelum kita import, kita tes import dulu, khawatir terjadi apa-apa. Nah, setelah di tes import ternyata aman, kita bisa mengimportnya secara langsung. Nah, di sini bisa kita lihat datanya bertambah, data yang sebelumnya tidak memiliki strip, yang sekarang memiliki strip. Kemudian chart of account sudah berhasil ditambahkan, maka yang selanjutnya adalah import bank. Nah, di sini kalau kita lihat di modul accounting ada overview, customer, kemudian bagian bank ada di configuration, namun di sini ada bank account, bukan bank. Nah, sedangkan data yang di sini adalah data-data bank dengan ID-nya, namanya, dan BIC-nya, atau bank identifier code, mungkin apa namanya. Nah, di sini kita bisa add bank secara satu-satu. Nah, apabila kita lihat di sini formatnya seperti ini. Oh, ini create bank account, bukan banknya. Nah, kalau kita mau nambahkan bank, di sini ada create and edit.
Nah, di sini ada nama. Nah, ini bank identifier code di mana data banknya ada di sini. Namun di sini tidak ada pilihan untuk memasukkan datanya secara banyak. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kita bisa langsung mengaksesnya melalui database. Nah, di sini saya sudah buka pgadmin karena saya menggunakan pgadmin. Namun kalian bisa menyesuaikan sendiri dengan database-nya masing-masing. Kemudian kita bisa cek database-nya. Di sini saya menggunakan database ini. Kemudian skema. Kemudian kita cek tabelnya. Nah, cari tabel res bank, yaitu resource yang berupa bank. Nah, kalau kita klik kanan di sini, kemudian kita view atau edit data, kita lihat seluruh row-nya, maka kita akan lihat data bank yang sudah kita miliki. Di sini ada bank ING, ada bank BNP Paribas. Nah, kita cek dulu. Nah, cocok kan? BNP Paribas dan ING. Di sini ada satu data bank. Ini jangan dihapus karena ini reserve untuk sistem. Dan bisa kita lihat di sini bahwa ada atribut bernama aktif, yaitu menandakan apakah bank tersebut bisa aktif untuk digunakan atau tidak, dan reserve tersebut false. Tidak perlu diterukan karena itu merupakan pesanan dari sistem. Nah, bagaimana cara kita mengimportnya? Sebenarnya kita bisa mengimportnya langsung dengan import atau ekspor menggunakan data yang kita miliki. Namun untuk cari aman, kita ekspor dulu data yang ada di sini supaya kita tahu seperti apa sih format yang mereka gunakan. Kita bisa buka ini, kemudian kita misalnya database bank.csv. Nah, kita import datanya sebagai itu, create, kemudian formatnya CSV, encodingnya bisa kita kosongkan, kita beri header untuk mempermudah, delimiter. Ini tergantung dari sistem, namun karena sistem saya mengotomatiskan titik koma apabila membuka CSV supaya dia terpisah secara kolom, maka saya menggunakan delimiter titik koma. Nah, untuk kolom kita include saja semuanya dulu, kemudian kita bisa pencet OK dan kita tunggu prosesnya. Nah, karena sudah sukses, bisa kita buka. Filenya ada di ini database bank. Nah, ini adalah format yang digunakan oleh pgadmin untuk menyimpan data bank. Nah, di sini kita bisa bersihkan. Kita tidak membutuhkan ID karena kita akan menginsert, bukan mengoverride. Jadi kita hapus saja ID. Kemudian street sampai phone opsional bisa 0, jadi kita hapus saja, tidak perlu. Aktif perlu, BIC, dan ini jaga-jaga apabila diperlukan saja. Kemudian kita bisa copy data dari data kita yang miliki. Nah, di sini kita buka yang import bank, kemudian supaya rapi kita ke data, text to column, delimiternya di sini pakai koma, next, finish. Nah, di sini kenapa kita tidak pakai ID ini? Karena database yang kita miliki, ID-nya di sini meminta data integer. Jadi, apabila kita memaksakan menggunakan ID ini, maka akan terjadi error. Oleh karena itu, kita copy bagian nama, kemudian salin di sini, kemudian aktif, kita buat aktif semuanya, BIC-nya copy juga, kemudian create UID, create date, write UID, write date kita asumsikan sama. Di sini create UID berarti dia dibuat oleh user yang pertama kali ada di database, yaitu admin kalau di awal. Nah, kalau misalnya kita punya user yang menambahkan bank baru maksudnya,
di sini bisa saja UID-nya 2 dan sebagainya. Namun karena di sini tidak terlalu berdampak, kita asumsikan yang menambahkan adalah sistem semuanya atau admin. Oke, kita ubah semuanya. Nah, karena data ini bertiga sudah ada, jadi kita bisa hapus saja apa ini namanya, row-nya. Oke. Come on. Di kanan delete row. Oke. Nah, kita save lagi database bank.csv. Kemudian sekarang kita bisa import. Nah, jangan lupa pastikan ini import. Karena apabila Anda memasukkan ekspor, maka data yang ada di file tadi akan teroverride. Database bank. Minggir dulu. Select encoding bisa kita kosongkan, header kita yes karena ada headernya, delimiter kita pakai titik koma, kemudian pastikan sekarang di kolomnya kita atur sesuai dengan yang kita miliki di sini. Jadi di sini hanya ada nama, aktif, BIC, create sampai write. ID tidak perlu. Street, zip, city, state, country, phone, aktif perlu, BIC. Oke. Nah, kita import. Nah, karena sudah berhasil, coba kita lihat lagi. Kita jalankan query. Baik, di database, data yang sudah kita miliki masuk. Sekarang kita coba cek di Odoo kita. Pertama, refresh dulu untuk memastikan. Oke, kita coba cek bank account. Di sini nah, banknya sudah masuk. Berikut adalah data bank yang sudah kita miliki. Nah, kita simpan data bank ini sebagai kenang-kenangan saja, tidak apa-apa. Kemudian database bank sudah berhasil dimasukkan. Nah, sekarang kita memasukkan bank account. Cukup mudah, kita ke configuration, kemudian bank account, kemudian import. Secara umum proses ini cukup sama, cukup konsisten untuk setiap data importnya. Jadi saya akan menjelaskan secara memudai saja. Ini sepertinya tidak ada masalah. Kita tes import, aman. Oke, import, bank account aman. Kemudian selanjutnya adalah import account beginning balance. Nah di sini karena ada balance berarti ini adalah jurnal. Nah di sini jurnal kan, jadi kita memasukkan ke accounting. Kemudian untuk mengakses jurnal ada di accounting, kemudian journal entries. Kemudian import, load file, beginning balance. Nah di sini sudah tercipta secara otomatis. Nah di sini ada pilihan create if doesn't exist. Nah pilihan tersebut bisa kita centang apabila data yang dimasukkan di sini ternyata tidak atau belum terdaftar di database kita. Namun seharusnya data-data ini sudah terdaftar semua di database kita tadi. Nah, oke, kita coba tes import dulu. Seperti nyaman. Oke, journal entry sudah ada, di sini sudah ada beginning balance. Kemudian kita bisa import yang selanjutnya REST partner. Kita bisa cek partner itu ada di vendor. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengakses partner, ada di sales, ada di CRM mungkin, cuma yang kita akses karena ini masih scope di accounting, kita aksesnya lewat accounting saja. Kita ke vendor, kemudian kita import, load file, mana REST partner, oh ini dia. Nah di sini bisa kita cek, ternyata ada yang tidak aman, satu, dan import, kenapa tidak ada fax? Oh, fax tidak ada, mungkin ini diasumsikan perusahaan-perusahaan terkini sudah tidak memiliki fax lagi atau sudah tidak menggunakan fax, sehingga
format untuk fax dihapus di Odoo 12. Namun apabila Anda masih memiliki kolom ini, silahkan saja. Untuk saat ini saya memilih untuk tidak mengimpor ini. Kemudian coba tes import. Aman. Oke, vendor sudah berhasil dimasukkan. Kita cek vendor. Oke. Seharusnya sudah aman. Kemudian next kita akan mengimpor REST partner produk kategori. Oke, baik, sekarang kita beralih ke produk kategori. Berarti produk itu ada di inventory. Inventory. Kemudian apa tadi? Produk kategori. Berarti ada di konfigurasi, kemudian produk kategoris, kemudian import. Seperti biasa, load file, produk kategori, next. Oke, cek lagi. Oke, tes import dulu. Found multiple matches. Oke, karena tidak merah, jadi saya lanjutkan saja. Oke, selanjutnya apa? Virtual loss. Virtual loss berarti itu ada di location. Nah, di sini belum ada location, jadi kita bisa ke setting. Di setting kita akses, coba cari location, storage location, karena kita akan mengakses storage, mengakses virtual location untuk menaruh virtual loss tadi. Kemudian udah di save, tunggu dulu. Oke, udah. Kita ke configuration, kemudian ke location. Kemudian di sini bisa cek ada lokasi-lokasi tempat data inventory kita disimpan. Kita masukkan data virtual loss kita. Oke. Tes import. Aman, import. Selanjutnya import UOM. UOM berarti unit of measurement. Configuration belum ada, ya udah kita ke setting dulu. Ke bawah. Ini dia. Unit of measurement, save. Loading lagi. Oke, loading sudah selesai. Konfigurasi di sini. Coba cek dulu datanya. Jadi unit yang di sini unit of measurement yang biasa. Kemudian kita import load file UOM. Cek dulu. Oke, aman, import. Kemudian next master product. Oke, baik, sekarang berarti produknya yang kita import ke master data, kemudian produk, kemudian di sini sudah ada beberapa data. Kemudian kita import data yang sudah kita miliki. Load file import master product. Di sini kita cek dulu. Oke. Baik, kita coba aman. Tes import dulu. Cukup lama. Tumben lama ya. Baik, sambil menunggu mungkin kita coba cek. Oh, no.
Oke, aman. Oh, kita belum import ternyata ya. Itu masih tes import tadi. Oh my god. Ya, lama lagi. Oke, sambil menunggu loading selesai, kita lihat apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Import stock inventory. Data. Kita lihat. Come on. Oh, cuma satu. Oke, next. Yes. Oh, balik. Oke, belum selesai. Maaf ya, PC saya kentang. Next. Oke. Yang kita lihat di sini adalah inventory adjustment. Di sini ada accounting date, kemudian akan kemana adjustment ini ditujukan, kemudian nilai-nilai yang baru. Nah, di sini sudah selesai, bisa kita lihat data yang baru yang kita miliki. Coba tanpa filter. Di sini ada Adam Sari Hanger. Oke, kita bisa lihat Adam Sari Hanger sebagai reference, atau coba yang lain lagi, coba di sort, mana sort, di sort, second name ya, paling belakang. Come on. Oke, di sini wafer Tenggo Pandan 171 gram. Oke, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah memasukkan import stock inventory. Berarti kita memasukkannya di operation, kemudian inventory adjustment, kemudian kita bisa import, download file, pilih filenya. Nah, di sini ada beberapa yang tidak cocok. Kita bisa cek di sini. Accounting date, berarti di sini accounting date saja sudah cukup. Kemudian di sini inventory atau product name ini tidak ada karena product name sebenarnya tidak ada. Nah, adanya produk inventory produk, produk kategori dan sebagainya, di mana hal tersebut sudah direferensikan di sini. Jadi kita tidak usah memasukkan yang ini, tidak apa-apa, karena yaitu sudah diarahkan melewati ini. Coba kita tes import dulu. Oh, sebelum kita tes import, kita lihat di sini ada wafer Tenggo Pandan 171. Kita lihat di inventory kita ada berapa. Master data produk tadi mana? Sort. Tenggo. Oke, ini ya. On hands 0 unit. On hand 0 unit, kemudian kita ini aman, berarti kita import saja. Kemudian, nah import sudah selesai, namun di sini inventory adjustment-nya masih berbentuk draft. Jadi kalau di dunia nyata aslinya ini masih perlu persetujuan dulu. Nah, ini bisa start inventory. Kemudian bisa melakukan pengecekan. Di sini kita bisa melakukan edit apabila ada yang ingin diubah. Nah, di sini terlihat produknya apa, unit of measurement-nya apa, lokasinya di mana, kemudian ada serial number tapi kita tidak ada, tidak dikosongkan. Kemudian theoretical quantity berarti yang sekarang ada berapa, dan kemudian real quantity yang theoretical quantity yang sebelumnya ada di inventory, kemudian real quantity yang sudah dilakukan penyesuaian sekarang. Nah, salah satunya contohnya tadi kita ada wafer Tenggo ini 0 jadi 178. Nah, apabila kita menekan validate inventory, maka akan memproses ini semua. Ya, apabila sudah cocok, kita bisa validate inventory. Nah, kemudian
perubahan akan diaplikasikan ke masing-masing produk ini. Kita tunggu saja loadingnya. Oke, di sini masih 0. Coba kita refresh. Oh my god, sama ya. Jadi referensi dari tutorial kali ini sebenarnya bisa kita lihat juga di Odoo Indonesia VIT Training, Fit Training. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada playlist, namun saya melihatnya secara scroll manual ya. Di sini ada tutorial-tutorial yang dilakukan oleh sepertinya Ahmad Daniel, cukup membantu dan berkontribusi banyak dalam tutorial kali ini. Terima kasih Ahmad Daniel dan Odoo Indonesia VIT Training. Nah, di sini sudah selesai. Seharusnya perubahan tersebut sudah berhasil diaplikasikan. Kita coba refresh di Wafer Tango ini. Ya, di sini unitnya sudah terupdate dari yang 0, karena tadi Wafer Tango. Oke. Dari 0 menjadi 178. Nah, data apa lagi sekarang? Sudah tidak ada, hanya 1 sampai 10 ini saja. Baik, sekian tutorial bagaimana cara mengimport master data CSV kita ke Odoo. Terima kasih sudah menonton tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.